sebagai sebuah fundamen sebelumnya bahwa Mawara ini harus terus mengadakan diskusi-diskusi kecil, tidak apa-apa terbatas gitu ya, asalkan kita rawat dengan konsisten. Dan kita berusaha gitu ya, diskusi-diskusi kita ini bisa kontekstual dengan problematika-problematika yang dihadapi secara sangat dekat oleh setiap kita, dan akhirnya mencetuslah gitu ya ide untuk membahas tema keterasingan diri ini, karena Mawara itu punya 4 core supaya kita saling kenal gitu ya. Core pertama itu self awareness, dan kita udah mungkin 1 tahun lebih gitu ya muter-muter di topik ini. Yang kedua itu critical thinking, kita pelan-pelan mau coba menjajaki gitu ya tema yang kedua itu tentang critical thinking. Dan yang ketiga ini juga kalau misalkan kita dapat kesempatan, kayaknya pelan-pelan juga sudah akan kita mulai, itu tentang navigasi moral. Dan yang terakhir tentang decision making. Jadi ada 4 tema yang kita rasa penting dan kita upayakan untuk kita coba hidupkan diskursusnya atau diskusinya, pembicaraan, percakapan, dialog gitu ya. Yang pertama itu ada self awareness, yang kedua itu adalah critical thinking, yang ketiga itu navigasi moral, dan yang terakhir tentang decision making. Nah, di pertemuan kali ini sebetulnya kita masih ada di tema yang pertama tadi, dan itu menjadi sebetulnya inti gitu ya dari 3 tema yang berikutnya. Dan kita berhenti agak lama di sini karena memang kita menyadari pentingnya isu tentang self awareness ini. Cuma memang ada pendekatan gitu ya. Setiap orang mungkin punya caranya masing-masing untuk ngebahas tentang diri, ngebahas tentang jiwa, ngebahas tentang kesadaran terhadap potensi-potensi diri. Dan kalau kita mau buatkan warnanya gitu ya, mungkin ada jutaan warna gitu range-nya untuk pembahasan tentang self awareness ini. Nah, Mawara itu ngambil pendekatan memang yang mungkin agak buat zaman sekarang yang serba cepat gitu ya. Saya nggak tahu, peminatnya mungkin juga kurang banyak gitu, dan mungkin akan terasa juga mungkin terlalu abstrak atau terlalu berat. Nah, kita coba melihat pembahasan self awareness ini melalui kacamatanya para pemikir muslim di zaman dahulu. Jadi kita coba menghidupkan lagi karya-karya klasik yang sepertinya gitu ya menyimpan banyak sekali inspirasi untuk bisa kita terapkan bagi kehidupan kita di hari ini. Nah, makanya kita coba dari dulu itu kita pernah ngebahas tentang Isyarat wa Tanbihat, kita pernah ngebahas tentang bukunya Farabi, bahkan kita coba melipir ke pemikir Indonesia seperti Tan Malaka gitu ya, dan kita ngebahas ya banyak literatur-literatur yang coba kita hidupkan gitu ya dari para pemikir zaman dahulu. Dan kali ini gitu ya yang kita pilih sebagai sebuah sandaran itu adalah sebuah teks pendek, sebetulnya nggak lebih dari 8 halaman, yang dikarang oleh salah satu pemikir paling gemilang dalam sejarah filsafat Islam, namanya Syihabuddin Suhrawardi, seorang pemikir yang umurnya nggak panjang gitu ya, tapi karena konstelasi politik saat itu akhirnya harus diasingkan dan meninggal di dalam penjara, dalam sebagian riwayat, atau sebagian riwayat lain diracun oleh pemerintah saat itu. Nah, andaikan dia memiliki umur lebih panjang, mungkin tatanan filsafatnya, tatanan pemikirannya juga akan lebih luar biasa dari yang sekarang sampai pada kita. Yang sampai di kita sekarang aja itu udah sangat luar biasa. Dan Suhrawardi ini gitu ya, menurut saya menjadi pemikir yang luar biasa dalam puzzle pemikiran sejarah filsafat Islam, bahkan pemikiran Islam secara keseluruhan, karena dia memiliki gaya penuturan yang komprehensif ketika menyampaikan sebuah ide. Jadi dia nggak sepenuhnya gitu ya menyampaikan ide-ide dia dengan cara yang klasik, kering, dan teoritis. Itu ada gitu ya. Jadi sebagian karya dia itu arahnya dan orientasinya tuh kepada pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Nah, tapi sebagian lagi karyanya itu dia coba menyampaikan ide-ide yang sepertinya sangat tinggi, yang sepertinya mungkin sulit untuk dipahami dalam bahasa cerita. Terus itu sangat jarang dan mungkin bisa kita sebut sebagai satu-satunya gitu ya. Ibnu Sina punya sebetulnya gitu ya, tapi memang tidak sebanyak Syekh Isyraq. Nah, memang ini lebih banyak tradisinya terwariskan di
sufisme atau mistisisme Islam. Ya, tapi memang itu pun tidak sefokus Suhrawardi. Suhrawardi itu risalah dan ceritanya itu sangat banyak gitu. Jadi dia betul-betul mungkin pewaris asli tradisi Plato gitu ya dalam sejarah filsafat. Jadi filsafat itu kan punya founding fathers lah dalam tanda petik gitu ya. Ada Socrates, ada Aristoteles, ada Plato. Nah, Aristoteles itu mewakili sebuah tradisi yang sangat teoritis, ketat, disiplin gitu ya. Harus jelas semua konsep-konsepnya. Kita ngomong sesuatu itu jangan sampai kita nggak clear sama apa yang kita omongin. Nah, sebaliknya gitu ya. Plato itu adalah pemikir atau filsuf yang kayaknya susah untuk bisa mengklirkan ide-ide itu karena memang ide yang terlalu tinggi dia rasa. Akhirnya dia harus bersandar pada bahasa-bahasa alegori, bahasa-bahasa kiasan gitu ya. Kadang-kadang kan ada pengalaman-pengalaman ya dalam kehidupan kita itu yang sulit untuk kita bahasakan secara lugas. Akhirnya kita gunakan analogi-analogi, kita gunakan permisalan-permisalan, kita pakai kiasan-kiasan ya untuk mewakili, meskipun itu tidak sepenuhnya mewakili gitu kan. Nah, ini tradisi ini terwariskan. Nah, cuma di dalam tradisi Islam jarang, dan Suhrawardi itu ada di posisi itu. Jadi Suhrawardi punya banyak sekali cerita, dan salah satu ceritanya yang dia tulis dalam bahasa Arab itu namanya Ghurbatul Ghorbiyah. Jadi semua sebagai informasi gitu ya, semua kisah yang ditulis oleh Suhrawardi itu dalam bahasa Persia. Cuma ada satu yang ditulis sama dia dalam bahasa Arab, itu Ghurbatul Ghorbiyah. Dan ini mungkin bisa disebut sebagai risalah dia yang paling pendek, tapi paling padat maknanya. Nah, itu kita pilih itu supaya selain kita secara psikologis bisa menyelesaikan suatu risalah, karena dari dulu kita memulai sesuatu itu kayaknya nggak tuntas gitu kan. Misalkan di Farabi dulu kita masih di awal itu kayaknya udah banyak yang tumbang gitu. Nah, ini kita berharap sebetulnya risalah pendek ini bisa kita tuntaskan ya 10 pertemuan lah ya. Enggak, 4 pertemuan mudah-mudahan. Jadi Mawara ini singkatan dari manusia, welas asih, rasional. Jadi ya cita-cita kita lah gitu ya untuk apa namanya memahami sebetulnya manusia itu gimana sih gitu ya. Nah, ada 2 sifat penting menurut kami, dan itu menjadi turunan-turunan program kami juga dan kegiatan kami. Yang pertama itu ulas asih, dan yang kedua itu rasionalitas gitu. Jadi penekanan kita dalam diskusi-diskusi kita ini adalah keulas asihan dan rasionalitas. Mudah-mudahan kerasa juga sih. Tapi kalau mukanya garang-garang, ini yang di sini sebetulnya hatinya insya Allah berulas asih. Gitu ya. Kita di pertemuan kali ini coba mau mengeksplor salah satu karya klasik sebetulnya dalam warisan pemikiran Islam, risalah Ghurbatul Ghorbiyah. Jadi kalau kita berbicara tentang risalah Ghurbatul Ghorbiyah ini sebagai sebuah pengantar mungkin supaya sederhana, Ghurbatul Ghorbiyah ini adalah kisah tentang keterasingan diri manusia gitu ya, yang mana subjeknya itu sebetulnya adalah Suhrawardi sendiri sebagai penulis ceritanya. Dan kata Ghurbatul Ghorbiyah ini dalam bahasa Arab, saya nggak tahu terjemahan yang tepatnya sebetulnya apa, tapi kata gurbah itu adalah gurub gitu ya, kalau kita sering bilang maghrib ya kan. Kenapa nuansa terbenamnya matahari itu dibilang maghrib gitu kan. Nah, itu karena memang dalam bahasa Arab keterbenaman, keterasingan gitu ya, menjauhnya sesuatu itu membentuk konsep yang bernama gurub tadi. Nah, jadi barat itu seperti selalu menjadi simbol tentang kegelapan. Bukan barat geografis loh ya, saya nggak bilang itu. Tapi kayaknya udah mulai mencerminkan di situ juga. Oh iya. Jadi barat itu selalu menjadi simbol kegelapan, karena di situ adalah tempat cahaya itu justru terbenam. Gitu kan. Nah, timur sebaliknya itu menjadi simbol cahaya gitu kan. Akhirnya itu pencerahan, di situ kehidupan itu kan adanya di cahaya, meskipun sekarang malam-malam juga hidup ya kan. Tapi sebetulnya simbol kehidupan itu ada dengan matahari gitu ya. Nah, makanya filsafat yang dibangun sama Syihabuddin Suhrawardi ini dikenal dengan filsafat Isyraq gitu ya. Filsafat Isyraq itu syarq itu timur. Nah, dia membuat sebuah risalah yang menjelaskan andai gitu ya, filsafat Isyraq ini nggak ada, keadaan kontrafaktualnya
gitu, itu akan seperti apa? Nah, keadaan kontrafaktualnya ketika matahari tidak ada, ketika cahaya tidak ada, ketika pencerahan tidak ada, ketika dalam tanda petik kehidupan itu tidak ada, itu disebut sebagai keadaan gurbatul gorbiyah. Jadi keterasingan di barat, gitu. Keterasingan, saya sih nyebutnya keterasingan cahaya. Gitu. Ketika cahaya itu kemudian nggak punya temen, ngerasa sendirian, gitu ya, ngerasa kayak jauh dari rumpunnya. Nah, ini risalah ini sebetulnya berbicara tentang itu yang dalam bahasa populer hari ini, baik di dunia psikologi, filsafat, dan bahkan juga masuk dalam berbagai dunia dan pembahasan lain, disiplin-disiplin lain, itu dikenal sebagai alienasi diri, gitu ya. Jadi itu bahasa populernya. Di pertemuan kali ini sebagai sebuah prolegomena, gitu, ini saya lewatin aja, atau sebagai sebuah pengantar, mungkin kita akan coba bahas satu konsep penting, dan ini sifatnya dialektik ya, sifatnya diskursus. Kita coba sharing aja, dan mau dipotong di tengah-tengah pun feel free aja, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang mau disampaikan, disanggah dan lain-lain, itu kita justru sangat senang, gitu ya. Nah, sebagai awalan untuk diskusi kita mau coba angkat sebuah tema yang namanya insan kamil. Kenapa kita angkat insan kamil? Karena itu merupakan background memang yang dipilih sama Suhrawardi itu sendiri ketika dia nulis risalah ini, gitu ya. Dari mana kita paham? Karena dia sendiri yang menyebutkan itu. Jadi di awal risalahnya, gitu, saya nggak apa-apa sedikit ngebacain. Amma ba'du, katanya Suhrawardi, fa inni lamma ra'aitu qissata Hayy ibn Yaqzan. Nah, Hayy ibn Yaqzan itu kisah yang ditulis sama Ibnu Sina. Nah, cuman dipopulerkan sama Ibnu Tufail, meskipun kisahnya itu berbeda, gitu ya. Nah, penulis Mesir ini sebagai sebuah ini ya, apa namanya, perkenalan literatur saja mungkin. Ada pemikir Mesir namanya Ahmad Amin, itu akhirnya menerbitkan sebuah buku namanya Hayy ibn Yaqzan. Itu isinya 3 risalah. Risalah yang pertama Hayy ibn Yaqzannya Ibnu Sina, risalah kedua itu Hayy ibn Yaqzannya Ibnu Tufail, dan yang ketiga itu adalah Gurbatul Gorbiyahnya Suhrawardi. Semuanya disebut sama Ahmad Amin sebagai Hayy ibn Yaqzan, padahal itu 3 kisah yang berbeda. Perspektifnya berbeda, cara dia melihat dunia pun berbeda, meskipun banyak juga irisannya. Apa sih Hayy ibn Yaqzan itu? Hayy itu artinya hidup, Ibn itu anak, Yaqzan itu kesadaran. Jadi hidup itu adalah anaknya kesadaran, cuman dia jadiin nama gitu. Dia jadiin nama supaya kuat unsur metaforanya, gitu kan. Jadi si subjek yang sedang mengalami perjalanan dalam cerita itu namanya adalah Hayy ibn Yaqzan. Meskipun itu sebetulnya memiliki pesan kuat, gitu ya, bahwa nggak ada kehidupan yang layak disebut kehidupan kalau dia tidak bermula dan berpijak pada yang namanya kesadaran. Jadi kesadaran itu selalu menjadi langkah awal bagi sesuatu yang kita sebut sebagai kehidupan. Dan tanda, dan istilah sekarang itu kan populernya zombie lah ya. Zombie mungkin dalam visualisasi itu apa namanya, dipahami sebagai sesuatu yang menyeramkan, gitu ya. Tapi zombie dalam terminologis itu kan artinya wujud atau mungkin badan yang bergerak tanpa kesadaran. Ketika kita lagi ngebaca teks atau mungkin teks suci khususnya ya, kayak Al-Quran gitu ya, meskipun nggak sering gitu, tapi kadang-kadang kayak gitu ya, kayak kita kayak ada pengalamannya, apa namanya, sakralitas yang nyamber di kita ngerasa kayak sekitar kita jadi kayak suci, hati kita jadi kayak tenang. Nah, itu namanya al-kalimatur rohaniyah wal isyaratul amikoh, gitu ya, katanya Suhrawardi. Ketika kita ketemu sama satu teks, kita kayak betul-betul terlibat sama itu, kita hanyut di situ, kita syahdu di situ. Nah, itu perasaan yang dialami sama si Suhrawardi ketika dia membaca Hayy ibn Yaqzannya Ibnu Sina. Jadi ketika saya baca, saya punya perasaan kayak begini, gitu. Cuma kata dia, ini saya merahin ya, ini motivasi dia. Cuma kata dia apa? Itu risalah sedalam itu, risalah semenenangkan itu, risalah dalam tanda petik sesakral itu, gitu ya, itu muta'ariyatan min talwihatin tusyiru ila at-tauril azam, gitu kan. Tapi si risalahnya Ibnu Sina ini kosong. Risalahnya Ibnu Sina ini ada yang kurang. Puzzle-nya tuh kayak nggak lengkap. Kenapa? Karena dia nggak nyinggung
gitu ya. Minimal nyinggung. Talwihat itu bukan sesuatu yang eksplisit, gitu ya, dalam istilah bahasa Arab. Jadi bukan hanya kosong, tapi Ibnu Sina juga bahkan tidak memberikan isyarat yang sifatnya implisit. Kalau misalkan implisit, mungkin Suhrawardi nggak nulis risalah ini. Tapi yang implisit aja tuh Suhrawardi nggak dapat dari risalahnya Ibnu Sina. Apa yang implisit itu? Pembahasan tentang Taurul A'zam atau At-Taumatul Kubro, gitu ya. Nah, ini istilah gitu ya, teman-teman, nggak usah ngerasa diberatkan. Sebab Taumatul Kubro itu istilah Al-Quran. Dan sebagai sebuah mungkin fact gitu ya, sebetulnya risalahnya Suhrawardi ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu literatur tafsir sufistik. Jadi Al-Quran ini kan metode tafsirnya macam-macam nih, teman-teman. Ada yang metode tafsirnya itu pendekatannya itu tekstual gitu ya. Ada yang pendekatannya coraknya itu sosial, beliau lebih tahu lah ya. Ada yang macam-macam tuh corak-corak penafsiran, ya kan. Nah, ada yang filosofis. Nah, ini yang coba dituangkan sama Suhrawardi di risalah pendeknya itu adalah jenis penafsiran yang modelnya itu sufistik. Kenapa? Karena 80% dari, saya ulang ya, 80% dari konten-konten yang dimuat sama Suhrawardi, 80% perkiraan, gitu ya, di risalah itu adalah ayat Quran. Misalnya nih, ketika dia ngejelasin tentang apa yang kurang dari risalahnya Haymi Yaqzan, dia ngejelasin yang kurang itu Taumatul Kubro. Kita tahu Taumatul Kubro itu istilahnya Al-Quran, Al-Quran ya, beberapa kali disinggung sama Al-Quran tentang hari kiamat meskipun gitu ya. Taumatul Kubro itu. Nah, cuma ini istilah tentang insan kamil. At-Taur itu aspek, A'zam itu yang paling agung. Jadi ada aspek yang paling agung. At-Taumatul Kubro itu penutup gitu ya, yang paling paripurna. Gitu kan. Nah, itu al-mahzuna fil kutubil ilahiyah al-mustauda'a fi rumuzil hukama. Jadi ini ada pembahasan yang sebetulnya itu ada di seluruh kutub-kutub ilahi, di semua kitab-kitab agama samawi katakanlah. Dan itu juga ada di dalam simbol-simbolnya para filsuf gitu ya. Nah, cuman itu nggak ada di dalam Haymi Yaqzan pembahasan tentang Taumatul Kubro ini, gitu kan. Dan ini misalkan itu tersembunyi di kitab kisahnya Salman dan Absol. Jadi Ibnu Sina, ini sekalian perkenalan literatur karena kita pertemuan pertama ya. Ibnu Sina itu punya 3 risalah. Yang pertama Haymi Yaqzan tadi, cerita, maksudnya 3 cerita, gitu ya. Yang kedua itu namanya Salman wa Absal gitu ya. Yang ketiga itu adalah risalah At-Tayr tentang burung, gitu ya. Yang nanti menjadi inspirasi buat Faridin Attar menciptakan kisah musyawarah burungnya, gitu ya. Allati rotabaha sohibu kisoti Haymi Yaqzan. Jadi yang bedain Salman dan Absal dengan Haymi Yaqzan, nah kalau di Salman dan Absal itu ada isyarat-isyarat itu. Tapi kalau di Haymi Yaqzan itu nggak ada, gitu kan. Dan ini adalah apa kata dia? Itu adalah rahasia sir allazi tatarot taba alaihi maqamatul ahli tasawuf wa ashabil mukasyifat. Jadi kenapa dia nulis risalah ini? Karena gitu ya, pembahasan yang hilang itu adalah rahasia yang dimiliki oleh para penempuh jalan spiritual, para pesuluk jalan spiritual. Wa ma usyiru ilaihi fi risalati Haymi Yaqzan illa fi akhiril kitab haisukila. Tapi itu nggak sama sekali disinggung sama Haymi Yaqzan, kecuali sangat sedikit, itu pun di penutup, gitu ya. Di awal-awal tuh bahkan isyaratnya nggak ada. Tapi di akhir-akhir itu katanya Suhrawardi itu ada tuh pesan kayak gitu. Wa rubbama hajaro ilaihi afrodun minan nas. Nah, kalimat hajaro ini unik nih. Ini kan juga kalimat Al-Qur'an ya, yang sekarang kemudian menjadi apa ya? Tren lah ya, hijrah itu. Nah, menjadi festival bahkan gitu. Nah, hijrah fest gitu. Nah, cuma hijrah dalam tradisi para pemikir ini itu warujza fahjur gitu ya, kalau istilahnya Al-Qur'an, itu adalah hijrah batin. Gitu, bagaimana kita kembali menemukan diri kita, bagaimana kita tidak sibuk mencari jalan keluar diri kita bagi permasalahan kita, tapi bagaimana kita menemukan jalan ke dalam. Karena istilah jalan keluar ini kan menjadi padanan buat problem solving ya. Nah, buat dalam literatur dan paradigmanya para pemikir ini, gitu ya, problem solving itu maknanya itu bukan jalan keluar. Jadi masalah itu padanannya itu bukan dicarikan jalan keluarnya, tapi padanannya itu adalah dicarikan jalan
ke dalam. Dari problem solving itu terjemahan agak radikalnya dalam literatur mereka itu adalah jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Solusi itu adalah jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Makanya ini kalimat ini dari satu kata ini doang, katanya Suhrawardi, kayaknya Ibnu Sina mungkin udah masuk ke dalam nuansanya para pesuluk itu. Ila akhir kalimat fa'aratu an adzkura minha syai'an fi tarzi qissati samaituha ana, gitu ya, qissatu al-ghurbatil gorbia. Maka dari itu, gitu ya, saya berinisiatif untuk menyempurnakan, istilahnya lah bahasa parafrasenya, kisahnya Ibnu Sina itu dalam penuturan yang lebih baik dan lebih menarik mungkin, dan aku menyebutnya itu sebagai kisah Ghurbatul Gorbia. Jadi missing point, gitu ya. Ini passage pertama dari risalah itu. Missing point yang membuat Suhrawardi kemudian menulis risalah Ar-Ghurbatul Gorbia ini, itu adalah persoalan At-Taurul A'zam atau At-Taumatul Kubro, yang dalam bahasa hari ininya lebih dikenal tentang insan kamil. Jadi ada perjalanan insan kamil, gitu ya, yang tidak disebutkan sama Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina seperti hanya menjelaskan ketika manusia itu betul-betul di dunia ini tuh terdampar, gitu ya. Manusia itu di dunia ini tuh terasing, dan manusia itu bukan makhluk dunia ini. Udah berhenti di situ. Dan akhirnya dia berusaha, karena dia sadar, gitu, bahwa dia rumpunnya, kampung halamannya, homelandnya itu bukan di sini. Dia akhirnya sadar kalau dia harus hijrah kembali ke kampung halaman, istilah harus pulang kampung. Nah, berhenti di situlah kisahnya Hayy bin Yazonnya Ibnu Sina. Jadi dia cuma ingin menguatkan kesadaran bahwa kita itu, gitu ya, bukan milik tanah ini, bahwa kita itu bukan milik dunia ini, bahwa kita itu tidak akan bahkan pernah bahagia dan puas dengan dunia ini. Makanya kita perlu cari kampung halaman kita yang sesungguhnya. Kita perlu cari akar rumpun kita yang sebenarnya, dan itu adanya itu di alam yang lain. Selesai. Itulah kisah Hayy bin Yazon. Itu sebetulnya sudah sangat baik ya. Itu sudah sangat membantu gitu. Khususnya kalau kita kontekstualisasi, gitu ya, di dunia hari ini, gitu ya. Di antara penyebab depresi yang paling tinggi itu kan ketika manusia ngerasa kayaknya dia nggak tahu lagi tujuan hidup ini apa. Jadi baru-baru ini fun fact-nya, teman-teman, Denmark itu ngucurin dana riset yang sangat besar untuk dua filsufnya, gitu ya, dan dana yang dikeluarkan itu $1 juta untuk masing-masing. Jadi berapa itu ya? Mungkin 17, 18, atau 170 miliar mungkin kenanya. Ya. Jadi buat masing itu grant, gitu ya, perhatiannya pemerintah dia, gitu ya, kepada dia kasih untuk dua filsuf untuk mengentaskan dua persoalan. Yang pertama itu depresi, yang kedua itu extreme wealth, kesenjangan sosial, gitu ya. Tapi yang pertama itu depresi karena itu masalah real, khusus buat negara-negara Skandinavia, gitu, yang kita kira negara paling makmur, bahagia, sejahtera, gitu. Skandinavia itu kan terkenal dengan negara, tapi konsumsi obat-obat penenang itu juga paling tinggi, dan itu juga sebetulnya terjadi, gitu. Kita bisa lihat lah ya kasus-kasus yang kadang-kadang di luar nalar, gitu ya, bagaimana anak-anak, gitu ya, nggak dikasih uang jajan akhirnya bunuh neneknya, gitu. Itu apa, gitu ya, berita-berita kayak gitu tuh, tapi kan itu terjadi. Itu kan bukan cuma kalimat kosong, itu kan menggambarkan realitas, dan kita kan akhirnya perlu mungkin mempersoalkan ini secara lebih serius, gitu. Mungkin ada persoalan kedirian, gitu ya, yang nggak pernah dibahas dan nggak pernah dianggap penting untuk didiskusikan. Akhirnya appearance-nya, gitu, yang kita lihat itu gelap seperti sekarang ini, dan itulah yang membuat kisah Hayy bin Yazon itu sebetulnya penting sampai di tahap itu. Dia ingin menyadarkan pada kita bahwa kita bukan di sini. Cuma selesai di situ. Terus gimana cara kita balik? Nah ini, iya. Bagaimana caranya? Apa tahap-tahapannya? Bagaimana prosesnya? Itu adalah Ghurbatul Gorbia. Nah di sini ini sebetulnya pemantik aja, gitu ya. Bagian pertama ini pemantik. Mungkin kita bisa diskusi. Jadi yang membuat Suhrawardi itu menulis risalahnya dia ini adalah persoalan insan kamil. Nah kenapa sih? Jadi persoalan awal diskusi kita dimulai di sini. Kenapa sih insan kamil itu penting? Apa sih insan kamil itu, gitu ya?
dan bagaimana pengaruhnya buat kehidupan kita. Sampai orang sekaliber Suhrawardi gitu ya, menulis sebuah risalah khusus tentang buku tentang insan kamil tentu banyak banget ya dalam tradisi Islam. Jili, Nasafi, dan lain-lain itu semuanya, bahkan sampai yang kontemporer pun seperti itu juga punya banyak pembahasan tentang insan kamil. Nah, kita kan perlu punya refleksi yang subjektif ya. Subjektif maksudnya personal. Buat kita sendiri nih, buat teman-teman yang hadir di diskusi ini gitu. Kira-kira apa pentingnya membahas tentang insan kamil, atau mungkin kita bisa ambil paradigma negasinya gitu ya. Bagaimana hidup kita jika emang kok kita nggak memiliki paradigma tentang insan kamil itu? Apakah hidup kita justru baik-baik saja, atau nggak ada persoalan yang mungkin tidak kita rasakan dan bisa kita temukan dalam diskusi kita kali ini? Jadi saya harapannya mungkin saya hanya memantik sampai di sini, kita selanjutnya itu bisa berdiskusi tentang pertanyaan terkait insan kamil tadi. Oke. Siapa sih Suhrawardi itu gitu kan? Jadi orang pikir dia orang apa sih gitu kan? Jangan-jangan orang Aceh ya? Dia orang Iran yang pindah ke Syria kan? Iya. Yang saya dapat informasi gitu. Tapi kan Syam lah, Syam. Profil intelektualitasnya tentang pengaruh dia di dunia Islam itu orang nggak banyak tahu, nggak seperti orang tahu Ibnu Sina, nggak seperti orang tahu Ibnu Arabi bahkan kalau yang tasawuf. Nah itu diprofilkan dulu untuk biar kita dapat. Oke. Ya jadi mungkin tadi sangat singkat kali ya. Saya sempat nyebutin sebetulnya Suhrawat itu nama daerah sebetulnya di salah satu tanah Persia yang sekarang memang sudah tidak ada, nama kota itu sudah tidak ada, tapi disinyalir itu salah satu bagian dari barat Iran pada zamannya Suhrawardi gitu ya. Yang menggunakan nama Suhrawat itu banyak ulama-ulama kita, jadi kadang-kadang bisa mengecoh juga. Nah, dia ini ya kita bukan sebagai dalam bentuk manakib lah ya, tapi memang Suhrawardi ini punya potensi besar sejak kecil, dan banyak ya model-modelnya itu mirip Ibnu Sina lah gitu ya. Dan dia bukan hanya seorang pemikir kering dalam dunia filsafat sebetulnya gitu ya. Dia orang yang sangat akrab dengan Al-Quran sejak kecil, dia akrab dengan hadis bahkan sejak remaja gitu ya. Itu semua dilalui gitu ya sama anak-anak yang masuk di namanya maktab dulu itu. Jadi kalau kita sekarang ngaji TPQ gitu ya. Nah, TPQ di sana itu bukan belajar Iqra doang gitu, tapi TPQ dalam pengertian mereka itu betul-betul dijenjangkan gitu, dari logikanya, bahasa Arabnya, hafalan Qur'annya, tafsir, hadis, dan seterusnya itu ditempuh lah sama Suhrawardi. Dan sebagaimana pemikir-pemikir pada umumnya, dalam tanda petik pada umumnya ini, yang memang Suhrawardi cenderung cepat gitu ya, untuk memahami semua materi-materi itu. Dan di usia yang sangat muda, dia bahkan sudah juga menjadi rujukan sebagaimana Ibnu Sina. Memang tidak sekaliber Ibnu Sina gitu. Ibnu Sina itu kan penukilannya itu sampai kayak 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu kan udah jadi usia 10 tahun itu udah jadi rujukan dokter-dokter, udah jadi rujukan pemikir-pemikir. Nah, Suhrawardi memang tidak seperti itu penukilannya, tapi untuk dirinya sendiri gitu ya, dia sudah menunjukkan potensi yang sangat besar. Nah, puncak karirnya Suhrawardi itu, karir intelektual gitu ya, Suhrawardi itu ketika dia dekat dengan anaknya seorang raja saat itu. Dan itu raja bukan raja daerah, tapi raja seluruh dunia Islam. Nah, anaknya ini sangat dekat dengan Suhrawardi. Dan anaknya ini terpengaruh besar sama pemikirannya Suhrawardi. Akhirnya Suhrawardi dibawa sama anak ini kemana-mana. Gitu ya. Akhirnya dia pindahlah dari Suhrawat itu ke Syam. Syam saat itu adalah pusat ya peradaban lah ya. Nah, di situ gitu ya, Suhrawardi kemudian mendapatkan posisi yang penting gitu ya. Dari sekedar intelektual, akhirnya dia juga menjadi mungkin penentu kebijakan gitu ya, dekat dengan penguasa gitu. Nah, ini menimbulkan umum lah ya, menimbulkan kecemburuan gitu ya dari para ulama, khususnya ulama fikih gitu. Ketimbang filsafat betul ulama fikih. Suhrawardi itu nggak menampilkan dirinya sebagai, nggak terlalu ya menampilkan diri sebagai seorang ahli tasawuf, meskipun dia juga dikabarkan ikut tarekat gitu ya.
tapi dia menampilkan diri sebagai seorang filsuf, gitu kan. Nah, Suhrawardi ini menimbulkan dengan semua ininya, kedekatannya dan pemahamannya, akhirnya kan anak raja terpengaruh sama paradigmanya dia, itu menimbulkan semacam kecemburuan dari ulama-ulama fikih yang memang perhatiannya itu sangat tinggi terhadap syariat saja, gitu kan. Nah, ini akan membuat mereka bersekongkol. Nah, ulama fikih ini meskipun mereka bukan penguasa, tapi kadang-kadang lebih kuat daripada penguasa. Jadi mereka kalau misalkan mogok dalam tanda petik gitu ya, mogok maksudnya mogok buat jadi imam jamaah, mogok buat jadi konsultan persoalan-persoalan apa namanya masyarakat, itu tatanan sosial itu bisa kolaps. Jadi dulu imam jamaah itu punya posisi apa namanya strategis dalam dunia Islam gitu. Jadi dia jadi rujukan keputusan, bahkan orang mau nikah, orang mau bisnis, orang mau apa, semua konsultan komprehensif itu imam jamaah dulu. Nah, kalau mereka mogok gitu ya, tatanan sosial saat itu juga akan chaos. Nah, itu diancamlah raja saat itu. Dan kalau misalkan si anak raja ini masih dia kirim surat ke bapaknya gitu kan. Kalau misalkan anak Anda masih sedekat itu dengan Suhrawardi dan ajaran-ajarannya itu masih dibiarkan, yang tadi sama kayak kasusnya di Aceh itulah gitu ya, meluas begitu gitu, ini berbahaya untuk identitas keislaman kita gitu kan. Dan ini berbahaya juga untuk pemahaman syariat kita gitu ya. Satu-satunya cara adalah penjarakan dia. Nah, gua sedih nih si anaknya raja itu, cuman dia memang nggak punya power juga. Jadi memang dia bukan anak raja yang diprospek gitu ya, untuk menjadi pengganti, iya, putra mahkota. Ya, akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima dorongan massa tadi. Nah, Suhrawardi dijebloskanlah ke dalam penjara di usianya masih 30-an tahun. Gitu ya. Nah, dia dibilang maktul itu karena itu gitu ya. Jadi untuk dijebloskan dan diasingkan, dipenjarakan seumur hidup aja itu udah layak sebetulnya untuk menyebut dia sebagai maktul, bahwa dia itu dibunuh sebetulnya, bukan mati sendiri gitu. Ya, mati sendiri itu bahasanya agak kasar kali ya. Mati secara natural lah, meninggal secara natural. Nah, teman memang sebagian kisah itu menyebutkan dia itu bukan hanya dipenjarakan dan seumur hidup di situ, tapi dia juga diracun. Gitu. Dan bahkan sebagian menurut saya sih agak lemah gitu ya, sebagian menganggap bahwa dia dipenggal juga kepalanya. Ya, alhasil gitu, sejarah Islam itu kan ada unsur-unsur kelam seperti itu. Nah, Suhrawardi itu adalah pemikir yang cemerlang dan mungkin belum sempat mencapai puncak ma'rifatnya dia dan puncak pengaruhnya dia, tapi sudah keburu dipotong gitu sama kekuasaan. Nah, cuma sampai di usia segitu pun gitu ya, Suhrawardi itu sudah menelurkan dan menghasilkan gitu ya, setidaknya sekarang itu yang sampai di tangan kita tuh 4 jilid majmu'ah musannafatnya Suhrawardi. Iya betul sih, ya, tapi menurut saya mungkin kalau dia dikasih waktu lebih banyak gitu, gitu, dia akan mencapai mungkin puncak-puncak karir, mungkin nggak memberi kesempatan lagi buat Mullah Sadra itu tampil mungkin. Ya, mungkin nggak akan ada nama hikmah muta'aliyah gitu. Kayaknya Mullah Sadra nggak punya panggung. Iya, kayaknya nggak ada panggungnya gitu. Karena kalau kita definisikan ya, mungkin kita bicara agak teknis gitu. Filsafat Islam ini kan bukan hanya filsafat yang lahir di dunia Islam ya. Filsafat Islam ini menjadi filsafat Islam karena kontennya khas dan metodologinya juga khas. Gitu. Yang di antara metodologi khasnya filsafat Islam itu kan sintesa, gitu ya, antara Quran, irfan dan burhan. Jadi Quran itu teks, irfan itu hati sebagai sumber pengetahuan, dan kemudian burhan itu akal sebagai sumber pengetahuan. Dan di antara yang menginisiasi gitu ya, metodologi ini dengan ajak itu Suhrawardi. Dan itu akan kerasa sama teman-teman semuanya, itu di Risalah Ghurbatul Ghurbiyah ini. Maka saya nggak takut untuk bilang bahwa Risalah Ghurbatul Ghurbiyah ini salah satu teks tafsir sufistik dalam tradisi Islam. Meskipun nggak pernah digolongkan ya, tapi 80% kita bakal lihat gitu ya, itu semuanya ayat Quran. Nah, itu menggambarkan kan metodologi. Ya kalau ini berkembang, misalkan yang Mullah Sadra mungkin nggak akan nulis lagi tuh Asfar itu, mungkin gitu ya. Jadi itu sedikit lah tentang background yang namanya Shihabuddin Suhrawardi. Kalau konteks penulisan ini ada nggak kira-kira di masa dia kapan itu?
di umur dia yang di usia dia yang keberapa saya belum dapat. Bahkan saya lihat di syarah-syarah pun orang nggak, karena kisah hidupnya Surawardi itu apa ya, lebih banyak spekulasinya ketimbang ketepatannya gitu. Jadi orang semua hanya menerka-nerka. Akhirnya ketika kita bahas buku-buku tentang Surawardi, biasanya tentang biografinya itu nggak sebanyak Ibnu Sina. Biografi tentang Surawardi itu sangat sedikit. Ya mungkin dia juga hidup tidak sepopuler Ibnu Sina kan, tapi dia punya kesempatan dekat dengan orang-orang penting gitu. Jadi bayangkan kalau Surawardi hidup di zaman sekarang gitu kan, inspirasi yang bisa dia sebarkan itu kan pasti jauh lebih hebat ya, dengan problematika sosial individual yang kita alami di dunia modern ini. Jadi memang ada orang-orang yang kayak gitu ya, hidupnya itu bukan buat zamannya gitu. Mungkin kembali ke persoalan tentang insan kamil gitu ya. Ini kan istilah yang tadi mungkin populer dalam bahasa Indonesia, tapi kita perlu brainstorming kayaknya, apa yang kita pahami dan bagaimana kita mungkin bisa merancang ulang pemahaman kita tentang insan kamil itu gitu ya. Mungkin yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan tentang apa sih insan kamil itu, atau mungkin kenapa sih penting insan kamil itu. Manusia sempurna, kamil itu sempurna dah dalam terjemahan bahasa sederhananya. Apakah pembahasannya jadi sia-sia karena misalnya ya sempurna itu sesuatu yang ideal gitu, ngapain dibahas gitu kan, kayaknya terlalu jauh dari kehidupan kita gitu, atau enggak kita jadi sempurna gitu ya. Setengah dewa ya. Nah misalnya istilah kayak gitu kan, atau enggak ya, kita mungkin memang saat ini gitu ya sampai di kesadaran bahwa ya kayaknya kita perlu banget ngebahas tentang insan kamil, sebagaimana Syekh Isyraq gitu ya, di usianya yang singkat itu gitu ya, pernah punya satu problem penting yang bernama insan kamil, yang menurut dia bahkan Ibnu Sina itu nggak nyampe di situ dalam tanda petik. Maaf. Ya, Superman ya, kan Superman juga lagi viral ya, kan bukan sore doang yang lagi viral, Superman. Ya, ada kalau istilah baratnya Ubermans. Ya. Burmans gitu ya. Nah ini semua sebetulnya konsep-konsep gitu ya yang Insan kamil ya, ada insan kamil juga biar ini ya gitu ya, konsep-konsep yang ditelurkan sama pemikir-pemikir banyak lebih daripada ini. Ada buku itu bagus banget namanya Theories of Human Nature, itu berkembang terus dari yang 7, 10, 13, sekarang terakhir katanya udah 20 gitu ya. Itu mengumpulkan pemahaman-pemahaman di semua kultur dan di semua paradigma yang di paradigma besar lah, kultur-kultur besar yang ada di dunia itu tentang konsep insan kamilnya mereka itu seperti apa, konsep manusia sempurna mereka itu seperti apa. Itu buku yang Leslie Stevenson kayaknya penulisnya, kalau saya nggak salah ingat namanya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sebagai sebuah pendongkrak pembahasan atau pemantik pembahasan bisa juga dibaca ke buku itu. Nah ini konsep-konsep ini muncul gitu kan. Nah ini menunjukkan sebetulnya di benaknya mereka gitu ya, ini pembahasan penting. Nah sekarang kita mau juga masuk di alam pikiran itu, di alam jiwa itu gitu ya. Kalau buat mereka penting, kita juga mau dong ngerasain kenapa sih kayak gini-ginian itu penting gitu. Kenapa sih sebetulnya urgensinya, dan kenapa sih kalau misalkan itu nggak ada, ya kan? Pertanyaan sederhananya mungkin gini kali, sebagai sebuah pemantik juga nih. Kira-kira gitu ya, ide tentang insan kamil itu muncul dari mana? Pernah nggak dalam hidup ini sekali gitu ya, bukan di penuturan ya, kalau di lisan kita mungkin kadang-kadang asal ngomong gitu ya, tapi betul-betul kita ngerasa gitu ya bahwa kayaknya manusia itu punya format idealnya. Pernah nggak kita ngerasa kayak gitu? Iyalah. Hah? Selalu kurang soalnya. Selalu nggak cukup. Nah, kira-kira ide kayak gitu tuh munculnya dari mana gitu? Kalau pernah ya, yang nggak pernah bilang aja dulu, santai gitu. Kalau kita kan tahu mengalamatkan insan kamil itu kan ke, misalnya saya menganggap itu Rasulullah,
Oke. Dan para nabi ya, yang masuk yang suci gitu. Prototipe manusia sempurna gitu. Dan itu bukan kita gitu, Oke. bukan saya gitu kan. Ya bukan ranahnya kita lah gitu. Ya, jadi sementara ini kita menganggap itu level capaian standar kemanusiaan sempurna tuh kayak begitu. Makanya kita berproses untuk sampai ke situ, meskipun menyadari bahwa kita bisa sampai ke sana itu bukan satu hal yang mudah ya. Tadi ide tentang mengasosiasikan manusia yang sempurna itu ke dalam pribadi-pribadi yang personal seperti Rasul gitu ya, seperti para nabi gitu ya. Ini kenapa muncul di kita asosiasi kayak gini? Itu karena memang dogma atau karena memang atau itu muncul dari memang penghayatan kita, permenungan kita? Ya, kalau permenungan pribadi ini kan kita merasa lah ya apa yang kita dapat. Ana lah misalnya saya merasa sepanjang hidup ini tidak pernah ada hal yang bisa membuat kita tuh benar-benar cukup. Oke. Gitu. Jadi itu muncul pembahasan tentang konsep lah ya. Konsep tentang manusia sempurna itu muncul karena manusia kayaknya dari kedalaman dirinya itu nggak pernah ngerasa cukup. Iya, betul. Minimal pengalaman pribadi ya, kita punya yang kita anggap mungkin dengan punya uang itu cukup, ternyata nggak pernah cukup juga gitu. Punya apapun lah yang Ana gambarkan sebagai satu hal yang ideal, ternyata itu nggak cukup. Nah, selalu ada kesempurnaan lebih tinggi. Atau kalau nggak ada, misalnya kita nggak pernah diperkenalkan tentang nabi gitu ya, mungkin memang nggak pernah ada manusia sempurna itu. Jadi boleh nggak kita terjemahin insan kamil itu manusia yang cukup? Bisa aja sih. Berdasarkan tadi ya? Iya, Oke. bisa aja. Yang lain mungkin. Jadi menurutnya Faisal tadi, jadi insan kamil itu apa ya? Insan kamil itu manusia yang cukup. Karena memang dari awal pemahaman kita tentang kesempurnaan itu berangkat dari keresahan kita terhadap sesuatu yang namanya kecukupan. Jadi kita mau mencapai sebuah keadaan sempurna itu ketika kita kayaknya sudah sampai di titik kecukupan itu. Tapi belum tahu cukup itu kayak gimana gitu. Ya, tapi konsepnya begitu. Ya, kira-kira kalau nggak butuh lagi yang lain, kira-kira itu udah sempurna. Itu udah sempurna lah ya. Tapi faktanya kita nggak tahu apa yang bisa membuat kita akhirnya nggak butuh yang lain gitu. Itu pembahasan yang lain membuat ini ngomong kita yang nggak mau betul. Biar lebih sopan aja. itu yang membuat akhirnya jadinya pembahasan kedua ya, apakah insan kamil itu ada atau enggak, atau mungkin atau enggak. Ya, sementara ini kita asosiasikan ke nabi aja karena diperkenalkannya begitu ya. Jadi nabi ini kan jadi penting gitu ya. Mungkin di masa Enggak, tapi ini jadi penting. Jadi siapa itu nabi? Kita mudah untuk menjawabnya buat orang buat tipikal gitu ya. Pemahaman seperti Bang Faisal tadi, nabi itu adalah seorang yang sudah mencapai kecukupan itu. Itu apa pokoknya sementara ini kita tahu bahwa dia itu menjadi manusia sempurna itu karena dia nabi yang paling cukup. Yang lain mungkin menarik. Tapi sebelum masuk ke apa itu insan kamil, manusia sempurna atau ideal itu, pertanyaan tentang dari mana ide itu mungkin menarik ya untuk saya berikan. Sebenarnya kata sempurna, idealis mungkin sudah bawaan. Oke. OS dalam diri semacam chip bahwa ketika kita memilih apapun kita mau yang lebih sempurna, yang lebih ideal. Mungkin gampangnya mau beli HP pun kita lihat spesifikasi, oh pasti mau yang lebih ini. Default gitu. Default bawaan dari kita. Nah itu misalnya dimiliki kita doang atau makhluk-makhluk lain juga begitu kelihatannya. Di makhluk lain juga. Makhluk lain juga. Masih antar makhluk. Gitu. Iya, makhluk misalnya karena kita sekarang kan ya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Tapi ya sederhananya kita kan menganggap kita sama karena kita manusia gitu kan. Jadi kita tergabung. Kita nggak mesti sama loh. Orang bisa menggugat ini. Itu kan manusia ini apakah penyederhanaan buat kita
Tapi katakanlah sekarang kita mengenal spesies ini, kesamaan kita itu humanity. Nah, pertanyaannya gitu ya, tadi bawaan tadi ini bawaan ini miliknya manusia aja gitu ya, atau kayak misalnya binatang, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, atau mungkin demografi lain yang nggak tersentuh sama kita, kuntilanak apa semua. Nggak tahu. Kalau memang ada gitu, itu juga punya bawaan seperti itu. Kira begitu. Kalau bicara tentang bawaan, atau nggak penting sebetulnya kita mau tahu tentang makhluk lain, yang penting kita ngerasa gitu bahwa memang kesadaran aja. Ya pokoknya di kita minimal begitulah. Misalkan dalam tumbuhan, ya kan selalu ada mencapai proses ketika jadi bunga kemudian berbuah itu kan. Itu bentuk dari sempurna gitu. Karena ada tumbuhan nggak berbuah ini nggak sempurna. Kalau membusuk buahnya sempurna. Nggak sempat dimakan ya. Maksudnya ada perkembangan, di mana ada perkembangan gitu ya. Itu berarti ada bawaan untuk selalu mencapai poin ideal. Poin sempurna. Oke. Sekarang kita itu kemudian terefleksikan dalam diri kita. Memahami manusia itu apa sih? Dia punya daya apa, punya apa, kemudian ketika sempurna tuh yang apa begitu. Lihat proses dalam dirinya. Jadi katakanlah berarti ini bahkan bukan insan kamil konsepnya gitu ya, bawaan setiap makhluk gitu lah ya, atau makhluk itu. Pokoknya ini poinnya di bawaan ini. Jadi kesempurnaan itu tuh bawaan setiap makhluk. Jadi nggak ada bahkan justru kalau nggak terbatas pada insan gitu. Jadi kesempurnaan itu bukan sesuatu yang jauh gitu. Di mana-mana pun kita melihat segala sesuatu itu menuju itu gitu. Mencari itulah. Mencari itu. Menarik. Makhluk ini kan selain Tuhan lah ya. Nah Tuhan juga nggak kira-kira. Nggak apa-apa nih kita brainstorming sebebas-bebasnya gitu ya. Tuhan menyempurna juga gitu maksudnya. Ya mencari kesempurnaan. Wah. Enggak. Atau enggak, ini udah paten buat kita misalkan. Nggak masalah sebagai sebuah diskusi aja. Atau wujud gitu misalkan. Ya misalnya gitulah ya kan. Jadi wujud itu sama dengan mencari kesempurnaan. Wujud sebagaimana wujud, aduh jadi ribet. Ya pokoknya selama dia ada gitu, dia akan selalu mencari kesempurnaan. Nah kalau udah bicara tentang ada, Tuhan itu kan juga ada ya. Jadi nggak makhluk doang. Ini kadang-kadang penelitian kayak gini membantu juga buat kita. Gitu. Ya tapi ya mungkin nanti dulu. Tapi yang jelas kita udah punya dua konsep nih ya. Ini yang satu insan kamil itu adalah manusia yang cukup, karena memang motivasinya itu manusia itu memang ingin mencapai titik kecukupan gitu ya. Nah yang kedua ini insan kamil itu fitrah gitu ya. Manusia sempurna itu bawaan. Maksudnya karena setiap makhluk bahkan bukan cuma manusia gitu, itu memiliki dorongan gitu ya untuk terus mencari yang namanya kesempurnaan. Ya akhirnya kalau kayak gini pertanyaan tentang penting nggak sih insan kamil itu jadi nggak ada maknanya ya? Ya nggak sih? Karena itu bawaan, bukan persoalan tentang urgensi lagi jadinya. Memang setiap kita itu begitu. Bahkan jika kita mempertanyakan itu seolah-olah itu kayaknya pernah nggak ada di kita gitu. Padahal itu kan senantiasa membersamai kita gitu ya. Kalau modelnya begini, kalau modelnya bawaan. Jadi karena itu adalah bagian yang inherent gitu, ya, selalu ada dalam diri kita. Ya itu bahkan udah mungkin lebih dari sekedar urgensi buat kita. Ya kita memang hidup dengan itu gitu. Jalannya gitu dah. Dan kalau misalkan itu nggak ada, pertanyaan kontrafaktual mungkin kita juga nggak ada. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kita ini manusia gitu. Atau kita nggak bisa bilang kita ini makhluk hidup misalnya. Kalau begini konsekuensinya, gitu kan. Atau manusia sempurna itu seperti Ultraman yang suka menolong orang. Nah ya Superman gitu ya. Ultraman. Tapi kan pertolongan itu hadir karena sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya bisa terbang. Kan nggak semua orang bisa terbang gitu. Ini kan ada nilai yang lebih dibanding orang lain sehingga dia bisa menolong orang. Kalau dia nggak bisa terbang mungkin dia nggak menolong orang gitu. Jadi ada
kompetensi, potensi gitu yang dimiliki dia nggak dimiliki sama orang lain, sehingga dia menolong orang lain. Kalau misalkan dia nggak punya itu, dia nggak punya dorongan untuk menolong. Nggak bisa menolong lebih dari. Oh, tapi kalau kemauan bisa ada. Yeah. Nah itu yang dimaksud sama Raji itu. Okay. Kayaknya, ya kan? Jadi bahkan jika kita nggak punya kemampuan, gitu ya, ya kemauan kita untuk menolong itu membuat kita mungkin bisa menjadi manusia sempurna gitu. Mungkin gitu ya. Saya juga jangan sampai menafsirkan ini. Oh enggak ada pemilik murni ya. Langsung. Kalau Wadi kita nggak bisa konfirmasi. Ya. Kita tafsirkan aja. Ya kenapa menolong itu penting gitu buat manusia sempurna gitu. Kenapa sih harus menolong gitu? Ya kan? Ya, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Jadi kita mengasosiasikan kesempurnaan itu dengan menolong gitu. Ada orang-orang misalkan yang menganggap human nature itu egois. Ya? Misalnya Darwinism. Gitu. Tipikal paling penting manusia itu menghabisi orang lain. Karena kesempurnaan itu baru bisa kita raih ketika kita mengeliminasi orang lain. Ya alam semesta itu begini kata Darwin. Kenapa sekarang pohon ini bisa ini? Karena banyak yang disisihkan sama dia tuh. Banyak yang apalagi menolong. Kalau menolong nggak bakal sempurna. Nggak bakal berkembang. Jadi kenapa? Itu harus dipertanggungjawabkan loh. Kenapa manusia sempurna itu harus menolong? Padahal ada orang-orang seperti Darwin gitu ya, yang kemudian menjadi egoisme yang akut gitu ya, bahkan bisa menjadi otoriter, bisa menganggap ras dia yang paling tinggi, bisa menganggap akhirnya menolong itu justru membuat manusia itu terhambat, berkorban gitu. Yang kayak gitu-gitu itu konsep yang absurd dalam tanda petik buat kesempurnaan. Jadi mungkin saya juga masuk lagi ya. Kita hidup ini kan nggak pernah minta ya. Oke. Tahu hidup aja gitu. Nice. Tahu hidup terus kita diperdengarkan sama orang-orang yang lebih dulu gitu kan. Dan nanti hidup begini ya. Karena lu akan dipertanggungjawabkan. Jadi sudah macam-macam tuh masuk di kita. Inputnya. Iya. Jadi kalau buat saya hidup yang tidak pernah kita minta ini jadi nggak adil gitu ya buat siapapun yang membuat kita ada di sini. Kalau dia tidak menyiapkan skema yang paling tepat buat kita mencapai kehidupan yang kita minta, yang kita inginkan. Ya berarti skenario ini gagal gitu. Maksudnya gini. Pokoknya kita dari awal nggak pernah minta hidup, tahu-tahu kita ada tahu-tahu agama atau apapun bilang kita ini akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kita punya kontrak segala macam gitu kan. Dan dalam perjalanan hidup juga kita banyak menemukan penderitaan gitu kan. Musibah, bahagia juga ada sih. Tapi kayaknya kebanyakannya penderitaannya. penderitaan gitu kan. Karena ya materi ini kan gesekan-gesekan tuh tipe gitu. Jadi menurut saya insan kamil ini satu konsep yang gagasan yang logis untuk membuat skenario ini jadi masuk akal. Biar bisa jadi masuk akal gitu. Buat orang yang nggak pernah meminta sesuatu, tahu-tahu dia ada gitu ya. Tahu-tahu dia masa ya kita cuman tahu-tahu dia terdampar lah. Terdampar, dia merasakan kegelisahan. Itu tema kita yang kedua by the way. Gitu. Ini kan sekarang kan insan kamil. Nah yang kedua itu keterdamparan. Ya keterdamparan itu persis kayak gitu tuh. Ya, tiba-tiba kita ujuk juga di sini. Ujuk-ujuk kita udah jadi mahasiswa. Ujuk-ujuk kita udah ada ini kayak gini. Kita baru sadarnya baru tahu ujuk-ujuk, momen ujuk-ujuk betul. Enggak pas kita baru lahir gitu kan. Setelah kita menghadapi berbagai macam petualangan hidup dengan ceritanya gitu ya, baru kita mulai sadar ini apa sih sebenarnya ini hidup ini kan. Betul. Nah, ini mungkin lebih biar lebih relate aja. Iya, jadi konsep insan kamil itu menyelamatkan skenario kehidupan kita. Menyelamatkan skenario kehidupan, tapi juga misteri. Misteri karena kan dia bisa dikenali, dia bisa menjadi satu hal yang kita pahami ada ketika kita sudah kelihatannya merasa kok nggak pernah cukup ya di hidup ini, kok derita terus ya. Kapan sih
kita ngerasa hidup ini adil gitu, hidup ini cukup buat kita. Kalau berarti dan dicukupinya dengan apa gitu? Kalau ada orang gitu ya nggak memahami konsep insan kamil dalam pengertian yang tadi gitu ya, yang seorang tuh kan insan kamil tadi udah sangat spesifik, sebetulnya asumsinya banyak ya. Artinya apa? Ketika kita gitu ya dalam hidup ini nggak apa namanya apa tadi bahasa itu kayak nggak memaknai ketiba-tibaan itu, ya mungkin ini istilah yang tepat. Jadi ketika kita nggak memaknai ketiba-tibaan hidup kita dan kita nggak ngerti di mana goals dari hidup ini, ending pointnya itu sampai di mana, gitu, itu akan membuat skenario ini gagal, gitu ya. Dan akhirnya kehidupan kita tuh jadi tidak bermakna. Nah, apakah gitu ya orang-orang yang bahkan sejak awal gitu ya tidak mengandaikan insan kamil itu sebagai ending point tadi gitu ya, dan tidak mengandaikan kesempurnaan manusia itu pada pemaknaan terhadap ujuk-ujuk tadi, nggak bisa gitu ya, nggak bisa memiliki skenario yang bermakna buat hidupnya. Misalnya contoh konkretnya gitu ya, misalkan seorang Darwin sih enggak gitu, social Darwinism, atau mungkin seseorang yang apa namanya betul-betul memaknai gitu ya kehidupan ini tentang egoisme gitu ya. Apakah dia nggak bisa bahwa manusia yang paling sempurna itu adalah manusia yang paling egois, yang paling memperhatikan dirinya ketimbang yang ada di sekitarnya, dan itu yang satu-satunya cara buat dia yang bisa menyempurnakan dia? Apakah orang seperti ini gitu itu nggak bisa mencapai skenario hidup yang tidak gagal? Ya kalau itu apa namanya, kalau itu hasil dari kesadarannya dia, bisa nggak ada masalah gitu. Dia ini kan jadi nggak, kegagalan ini kan muncul karena ending pointnya kan nggak jelas. Ya nggak? Ukur endingnya ini apa gitu. Ya kan gitu, ini udah jadi makna lain loh buat insan kamil. Jadi ini makna insan kamil dalam istilah itu sangat teleologis gitu ya. Jadi insan kamil itu ada di sana dan kita mengarah ke sana. Nah ini mereka ada sebagian orang yang punya konsep tentang insan kamil tapi here and now. Oke, saya mau cerita. Nah. Nampaknya karena udah ketemu ini poin yang terakhir nih. Itu berevolusi. Jadi pencariannya begini, di usia remaja. Saya berpikir tentang fungsi kenapa kita ada di sini di usia remaja. Terus tiba-tiba nemu penjelasan khalifah itu yang umum lah, khalifah. Terus cari tahu khalifah itu apa sih sebenarnya. Terus ketahuan artinya pengganti. Khalifah itu bahasa Arabnya pengganti Tuhan. Artinya Tuhan di bumi gitu. Menjadi Tuhan di bumi gitu. Khalifah itu sebenarnya menjadi Tuhan di bumi. Tuhan dalam bentuk yang bumi gitu. Gitu kan. Terus gimana orang bisa menjadi Tuhan di bumi gitu kan? Ini evolusi pencarian betul. Gimana menjadi manusia di bumi? Terus ada penjelasan tentang potensi asma Tuhan di dalam diri kita, tapi itu belum, masih potensial. Perlu tugas untuk mengaktualkan. Jadi semakin banyak potensi itu diaktualkan, semakin dekat dia menjadi Tuhan di bumi itu. Nah, awalnya begitu idenya, tapi itu kan sangat abstrak gitu kan, bukan hari-hari gitu kan. Lalu terekspos pada tradisi tarekat tasawuf, ngomong dengan sufi dan sebagainya. Kami hari-hari jadi sekarang ngomongin itu tapi sudah dalam bentuk yang hari-hari. Jadi tiba-tiba kita berpikir ke ini tentang kualitas jiwa, kualitas mental gitu kan, yang terus bergerak dari satu level ke kualitas level berikutnya. Kalau dalam template yang umum sekali di tarekat itu kan mereka buat 7 level ya, nafsul lawamah dan sebagainya, amarah dan sebagainya, itu mutmainnah yang keempat, radiyah, mardiyah, kamilah ini terhubung dengan insan kamil ya, kualitas kamilah. Ini level tertinggi dari kualitas jiwa yang
ditemplatekan secara umum oleh tasawuf. teori tasawuf ini yang biasa kita dengar lah. Walaupun nanti ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, ada yang terserah, tapi alurnya begitu kan. Ini tentang pergerakan kualitas jiwa gitu. Terus pergerakan kualitas jiwa ini untuk apa gitu, kayak gitu. Terus kemudian dia psikolog kan. Jadi kami ini teman diskusi nih, bestie kita. Jadi dari perspektif psikologi itu ternyata ini tentang bagaimana kita bertumbuh dalam ekosistem kita ini. Apapun peristiwa di sekeliling kita, jadi kita itu hanya memberi cahaya tadi. Keberadaan kita memberi cahaya pada sekeliling, tapi kan ini banyak peristiwa yang menyakiti kita nih, yang cerita penderitaan, tentang ide penderitaan. Nah, orang dengan kualitas jiwa level mutmainah kamilah tadi, itu dia nggak terdampak lagi. Peristiwa apapun di sekelilingnya, siapapun yang menyakitinya, mengecewakan, itu nggak punya dampak pada kualitas jiwanya. Dia tetap mutmainah. Itu yang dipanggil sama Tuhan cuma mutmainah kan itu. Tapi dia cuma memberi cahaya kayak rahmatan alami lah, konsep-konsep rahmatan alami gitu. Nah terakhir kita ini yang dijelaskan dengan energi kemarin. Teori David. Gimana tuh? Tentang level of consciousness. Dia level tentang kesadaran. Tapi itu nanti dia ukur secara kuantitatif. Dia coba mengkuantifikasikannya dalam gelombang energi. Jadi ada gelombang energi ya, orang seperti Ali Khamenei gitu kami ngomong tadi. Dia gelombang energinya berapa? 700 Hz. Jadi 700 sampai 1000. Oh, bisa terkuantifikasi. Iya. 700 Hz itu apa ukur? Sebenarnya David Hawkins tidak menggunakan ukur ilmiah seperti Gigi gitu ya, tapi dia menggunakan uniknya, dia menggunakan level gelombang energi ini berdasarkan spiritualis. Jadi pakai spiritual dia. Spiritual. Mengidentifikasi gimana? Nah tunggu dulu, ini tentang teorinya dulu. Maksudnya ini tentang evolusi dari dari mikirin dari masa remaja sampai sekarang, kita masih mikirin apa sih sebenarnya itu. Jadi orang seperti Ali Khamenei kalau menurut teorinya sih ini, dia dengan level gelombang energinya 700 ke atas, dia bahkan bisa menetralisir energi negatif 70 juta orang. Siapa tadi namanya? David Hawkins. David Hawkins. Nah, orang yang dengan kualitas gelombang energi 200 berapa ya? Ya, harus di bawah 200. Daya jangkaunya bergantung dengan gelombangnya dia gitu. Sementara kehidupan ini sebenarnya kan pertukaran energi aja kalau fisika kuantum. Ya, yang ada cuma energi lah. Yang ada cuma energi. Yang materi ini 0,00000. Kita sudah mempertukarkan energi. Iya. Nah, energi saya kita kira kita terpisah gitu ya, padahal kita menyatu secara energi. Pacaran energi saya, teman-teman, orang lain ini sebenarnya kita saling menetralisir energi. Makanya penting circle-circle gitu kan. Jadi dia kesemestaan pertukaran energi ini. Jadi kita membayangkan yang hari-hari, jadi bukan yang konsep yang tinggi sangat wah seperti Tuhan. Jadi walaupun menjadi Tuhan di bumi juga banyak riwayatnya, banyak hadis yang barang siapa yang seperti ini dia menjadi dia mendengar dengan pendengaranku, melihat dengan penglihatan dan sebagainya. Artinya Tuhan di bumi, Muhammad itu juga Tuhan di bumi gitu kan. Tapi itu konsepnya terlalu abstrak gitu, terlalu abstrak. Disaintifikasi tadi oleh si ini dalam pertukaran konsep tentang pertukaran energi, pas kebetulan fisika kuantum yang ngomong itu. Jadi kenapa tidak kemudian insan kamil itu enggak sengeri lagi yang dibayangkan teori-teori. Lalu orang hafal Quran 30 juz, kayak gitulah ya kan. Ya, cukup berbuat baik aja terus ya. Dia ada metode yang sangat unik, masing-masing orang mungkin nggak bisa sama. Yang mereka kan coba mengenerikkan, mengenerik untuk semua orang gitu. Nah tapi sebenarnya dia masing-masing orang dengan keunikan genetiknya dan sebagainya, dia bisa mencapai level ini. Dan itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi dari proses yang sangat alami. Bagi yang berhasil mencapai itu ya dia punya langsung terdampak dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh makhluk, bukan hanya manusia lain ya.
Karena kan energi ini dari semua makhluk. Gelombang insan kamil itu di angka berapa tadi? 700 ke atas. 700 ke atas. Ini menarik nih. jadi teorinya apa itu insan kamil? Saya dapat inspirasi baru nih. Insan kamil adalah gelombang 700 ke atas. Jadi bayangkan ya, kalau dia lewat aja di 700 Hz ya? dia jalan kaki. HES namanya. HES itu gimana tulisannya? HEZ. Oh, HZ. Oh iya benar Dia gelombang. jalan kaki ini, Bang Hazim, dia seseorang dengan kualitas energinya insan kamil, dia jalan aja di pinggir ada tumbuhan pohon yang Masih hidup. itu tumbuh lagi Tumbuh lagi gitu. Punya haki lah. Dia punya gelombang hidup lah ya. Ya, punya kehidupan itu sendiri. Jadi itu artinya dia Tuhan gitu. Ya itu gitu. Oke, menarik. Jadi sudah lebih ini dalam imajinasi kita sudah Nggak, lebih dekat lah ya. Lebih dekat, ya. Lebih tidak karena ya terbantu dengan kuantum lah ya. Dan realistis ya, jadi kayak Ya. gini. Buat kita. Ya sebetulnya buat sebagian fisikawan kuantum itu mitos, ya kan. Meskipun masih diperdebatkan. ya, tapi kan sangat membantu ya sebetulnya. Saya juga jadi ini menarik gitu. Jadi insan kamil 700 Hz. Tes. di atas gitu. Di atas itu. Kayak tuh gitu. Iya 600. Kenapa Republik itu bisa menetralisir 70 warga Iran itu cuma 90 juta kita bilang. Jadi wajar lah ada oposisi 10 juta orang. Kuantifikasinya masuk gitu ya. Jadi batas maksimalnya berapa tuh? Nggak ada batas. Nggak ada ya? Nggak. Tapi minimalnya ada. Maksimalnya ada. 700. Jadi orang dengan gelombang 700 itu energi hidupnya itu Nggak, saya bingung mengidentifikasinya gimana? Nah itu nanti alat meternya kan? Ada ukurannya. meterannya. Makanya Tapi dia kenapa ada HES kan tatarannya itu. jadi Alat ukurnya? yang 100 meter ke bawah ini pergi kemana-mana itu bikin ribut. Jadi, oh iya. Yang 200 HES ke bawah itu Pak, cenderung Pak. orangnya mudah Iya. marah, Iya betul. juga menghina orang. Betul. gitu. Jadi kita Oh, persis. oke. Jadi yang bawah 100 lagi malah apatis, depresi itu termasuk juga. Iya, kita punya ya waktu itu ada pembicara di sini namanya Mas Gunwardana ya. Nah, beliau itu emang mengklaim bahkan punya alat ukur itu. Dia perwakilan Indonesia atau bagaimana gitu. Yang punya alat ukur itu gitu. Jadi dia bisa ngukur gelombang hidup setiap dia orang. dirinya juga. Iya, ke Dia dia. pakai buat dirinya. Dia coba buat Kapan dirinya dia dulu. Marah turun. Heeh. Kapan marah gelombangnya apa? Jadi terkuantifikasi gitu. Nah, tapi intinya sebetulnya konsep itu tetap sama ya, bahwa orang dengan gelombang 700 ke atas itu akan mencapai keadaan ketika dia bahkan melewati dikotomi baik dan buruk ya. Jadi dia akan memberikan kehidupan buat sesuatu yang bahkan buruk juga gitu. Iya. Jadi bahkan yang sepertinya dari luar kita anggap sebagai penderitaan, buat dia pun bukan lagi penderitaan, gitu ya. Tapi secara konsep masih tetap begitu ya. Jadi ya memang tadi benar gitu ya. Kalau di tasawuf itu kan ya ada apa sih? Ada kamilah itu ya. Ya, kami Ini lah, sebagai ini. Nah, ini kan mardiyah, ya kan? Ini rodiyah. Ya. Ini mutmainah, ya kan? Ini ya katakan lawama lah ya. Ini amarah. Malhamah dulu, lawama baru amarah. Iya, ini gitu. Tuh 2 3 4 tuh 2 3 4 5 6 Satu lagi tuh. Marhamah. ada yang Di bawah kurang. mutmainah, malhamah. Oh iya. Iya, malhamah betul. Benar. Ya di sini lah. Ya kan? Ya, ini kan sebetulnya kan ini kenapa muncul begini ini kan karena potensi jiwa kita juga ya dalam tradisi tasawuf. Gitu bagaimana dari tabiat sampai ke qalb, ruh, sir, hofi, akhfa, ya huwa, ahad dan seterusnya gitu ya. Akhirnya meningkatkan ya kalau tabiat itu ada di amarah, kalau ini ada di lawama. Itu potensi-potensi yang ada dalam jiwa kita di literatur tasawuf. Cuma yang membuat kamilah itu menjadi kamilah gitu ya. Dia itu keadaan ada namanya labishar. Nah ini istilah doang yang membuat ini kita sebetulnya menjauh lagi dari hirenau nih, dari gelombang nggak apa-apa ya. Nah labishar itu tanpa syarat gitu ya. Sama kayak untuk memudahkan gitu, kadang-kadang kita datang bertamu ke rumah orang, ditanyain mau minum apa, jawaban kita bisa beda-beda gitu. Kadang-kadang kita ngejawab teh manis,
Kadang-kadang kita ngejawab teh tanpa gula, gitu. Kadang-kadang kita ngejawab teh apa aja, gitu kan. Nah, itu keadaan la bisyar itu apa aja. Kalau keadaan manis itu bisyar manis, gitu. Kalau bisyartila itu syaratnya tanpa manis. Ada orang yang kayak begitu kan, misalnya diabetes, gitu ya. Orang diabetes mau teh, tapi syaratnya nggak boleh manis, namanya bisyartila. Gitu. Nah, ada orang yang la bisyar, tehnya mau manis, ya, karena dia sehat, gitu kan. Karena mau manis, mau tidak manis, ya dia bisa menerima semua itu. Dalam tradisi Al-Quran, orang-orang yang mencapai keadaan kayak gitu tuh yang paling spesifik kata Ibnu Arabi itu Asiyah. Gitu ya. Sekali Asiyah itu ibunya Nabi Musa, gitu ya. Tapi bukan ibu kandung. Istrinya Firaun lah. Istrinya Firaun. Nah, ya. Jadi Asiyah itu menjadi Asiyah katanya Ibnu Arabi itu karena dia mencapai momen beyond good and evil. Buat dia itu adalah orang yang telah bisa melihat Musa dan Firaun itu sama. Gitu ya. Ya meskipun dalam kacamata syariat Musa itu Musa, Firaun itu Firaun. Musa itu baik, Firaun itu buruk. Tapi ada kebaikan yang itu melandasi kebaikan tadi, dikotomi tadi. Nah, kamil itu kayak gitu. Jadi kamil itu baik atau enggak? Baik itu mereduksi kamil. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita bilang insan kamil itu baik, itu justru mereduksi kamil itu sendiri. Melampaui berarti ya. Berarti nggak ada nilai di situ. Bebas nilai, la bisyar. Makanya Nabi Muhammad itu bahkan orang menzalimi dia sebanyak apapun dia tetap cinta sama orang itu. Ya kita sebagai umatnya marah. Kenapa? Karena kita nggak ada di gelombang. Kita disartilah ya? Disartilah. Kita disartilah, bener. Pokoknya kita penafikan aja. Kita pengen semua orang yang di sekitar kita tuh pengen kita sisihkan aja, gitu kan? Sampai jalan ke sini kita ngobrol, kenapa Muawiyah itu? Nabi itu udah tahu itu seberapa jahat Muawiyah gitu. Bahkan dia udah tahu Muawiyah ini akan membunuh cucunya gitu. Betul. Dia udah tahu, udah terima aja gitu, terima gitu kan. Menarik, menarik. Jadi udah ini padahal sambil jalan. Iya, benar. Dia tidak mengubah. Itu gara-gara dia cerita di Turki ada satu mursyid tarekat, ketika ada orang yang mau menjadi murid, dia buat syarat. Maksudnya dia udah tahu kualitas calon murid ini gimana, dia udah tahu. Ya, dia masih belum menerima karena menurut dia ini belum siap. Kualitas mentalnya ini dia masih suka bohong, suka ambil orang lain dan dia kan tahu ini di bawah 100 di mursyid ini kan satu yang bukan kamilah di atas mutmainah itu, bahkan dia udah tembus pandang kan, dia nggak melihat lagi. Dia tahu bahkan kalau lihat kita langsung bilang mati-mati dia sekalian. Penjeroannya. Nah, pas dia tahu cara berikan muslim, dia nggak mau gitu. Terus aku bilang kan, nggak sempurna. Ya itu belum berani karena Muhammad Nabi kita aja udah tahu semua ini aja hadis sekelilingnya itu. Dia udah tahu. Ya Yazid gimana, dia tahu Muawiyah gimana, dia terserah aja dia terima gitu. Ya, alhamdulillah gitu ya, kita nggak perlu berbicara secara teoritis tapi dialektika kayak ini terbangun gitu ya. Jadi memang kita karena saya khawatir gitu ya, waktu kita ini pelan-pelan kita maju pembahasannya, mungkin kita coba mengumpulkan fragmen-fragmen yang tadi udah kita bahas bersama-sama gitu, jadi tentang konsep insan kamil ini. Jadi orang bisa betul-betul memiliki paradigma yang berbeda tentang insan kamil, dan mungkin akan kerasa tuh bagaimana cara dia hidup, menentukan prioritas hidupnya gitu ya, berdasarkan pemahaman dia tentang insan kamil gitu ya. Ya orang dengan prioritas A gitu ya, dan buat orang gitu ya dengan prioritas B itu betul-betul bisa memiliki gaya hidup yang benar-benar berbeda gitu kan. Buat ada orang yang kalau katanya Bulirat itu melakukan keburukan itu, kalau Bulirat ini beliau pakar bulia simulakra, betul. Simulakrum. Ada orang berbuat buruk di mata kita itu gitu bukan karena memang itu keburukan buat dia kan, tapi karena menurut dia itu terlalu baik, itu adalah usaha dia untuk menjadi sangat baik. Kalau yang katanya Hannah Arendt itu adalah banality banality of evil gitu kan. Ketika dipanggil ke mahkamah internasional, salah satu
jenderalnya Hitler itu, dia betul-betul nggak ngeh kalau itu salah buat dia itu. Dia betul-betul ngerasa yang dia lakukan itu benar, menghabisi orang lain itu benar, karena memang yang unggul itu cuma mereka. Justru dia menolong orang itu supaya dia nggak lebih lama tersiksa gitu dalam hidup ini, karena dia nggak akan pernah bisa coping sama dunia yang sekeras ini gitu. Jadi dia ngerasa dia menyelamatkan orang lain gitu kan. Iya, banality of evil itu kayak gitu. Jadi kadang-kadang gitu ya, itu ini pentingnya paradigma gitu. Jadi kadang-kadang kita merendahkan pembahasan kayak gini, kita anggap nggak penting, padahal itu mempengaruhi tindakan kita sampai yang paling kecil gitu. Apalagi jika itu skalanya menjadi makro, apalagi jika kita anggap orang yang memikirkan ini secara serius, kemudian ada di puncak kebijakan, gitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu akan menjadi kebijakan-kebijakan yang terasa sampai ke kita. Cara dia melihat manusia itu seperti apa, cara dia melihat pendidikan itu seperti apa, cara dia melihat sosial itu seperti apa. Betul, ini pembahasan normatif yang kayaknya penting gitu ya, sebagai pertukaran gelombang tetap kita rawat gitu ya, supaya kita terus menyadari mungkin ya semangat yang mau kita coba tumbuhkan di Mawara ini, bahwa konsep insan kamil itu sepenting itu, dan andai gitu ya, jika tidak ada konsep insan kamil gitu ya, yang lebih membunuh dari semuanya itu adalah ketika kita hidup tidak bermakna. Makanya saya sebetulnya sepakat tadi ya, ketika dibilang skenario ini menjadi masuk akal ketika ada konsep insan, bahkan buat orang-orang yang kita anggap buruk sekalipun itu memiliki konsep insan kamilnya yang tersendiri, dan insan kamil bukan konsep yang sangat jauh dari kita. Nah, cuma kita mau mencoba membangun narasi insan kamil, inspirasinya dari Syekh Isyraq, karena memang dia samudra. Tapi kalau misalkan ini misalnya aquaculture gitu, jangankan ini air seni gitu ya, banyak hal yang sederhananya udah bisa mengotori dan membuat dia najis gitu. Keluasan itu yang mau kita keluasan itu yang mau coba kita pahami dan kita tarik inspirasinya, dan itulah mungkin yang juga nanti akan kita lihat diusahakan sama Syekh Isyraq. Ini Syekh Isyraq cerita ini sampai ending nggak? Iya, sampai ending, sampai dia keluar dari goa, sampai dia nanti ada cerita tentang goa, ada cerita tentang ini, semua tuh istilah-istilah Quran yang dipakai sama dia. Menarik. Bagaimana kita terikat sama belenggu-belenggu itu sebetulnya disinggung juga sama Al-Quran. Oh, ada belenggu-belenggunya? Iya, ada belenggu-belenggu. Ya, agak-agak mirip dengan alegori goanya Plato lah, tapi dengan bahasa yang lebih syar'i sebetulnya. Gitu ya. Mungkin poin lain yang sempat tadi kepikiran juga di kepala saya, kalau diizinkan karena waktunya masih ada dikit gitu ya. Kalau kita bicara tentang kamil, ada konsep lain sebetulnya dalam Islam yang mirip dengan kata kamil, itu adalah tamam. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu nikmati itu ya. Nah, tamam dan kamil itu agak berbeda tuh. Teman-teman akrab nggak dengan perbedaannya antara kamil dengan tamam itu apa? Tamam tuntas kaitannya dengan kata kerja. Proses menyudahi, menyelesaikan. Iya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh bedanya antara complete gitu ya sama final gitu kan. Jadi pekerjaan komplit itu belum tentu pekerjaan yang final gitu ya. Nah, perjalanan hidup itu kayak gitu. Jadi misalkan nih ada kita ngebangun masjid gitu ya. Nah, semua ketika unsur-unsur dalam bangunan itu sudah tersusun, bataknya itu udah penuh, itu namanya tamam, itu udah komplit. Tapi apakah dia kemudian menjadi tempat ibadah yang baik? Belum tentu, itu belum final gitu ya. Nah, penciptaan pun seperti itu gitu ya. Misalkan masjid tadi misalkan belum ada atapnya, itu bisa menjadi masjid yang tidak tamam. Nah, penciptaan juga kayak gitu. Jadi diyakini manusia itu makhluk yang tamam gitu kan, tapi belum tentu kamil. Jadi insan kamil itu adalah suatu perjalanan ya, untuk itu adalah suatu, memang kaitannya itu sangat teleologis akhirnya gitu. Itu ada tentang bagaimana kita menyempurna gitu ya. Jadi sesuatu yang tapi sebaliknya, ini yang poin pentingnya juga, jangan sampai kelewat, bahwa sesuatu yang tidak tamam belum tentu tidak sempurna gitu ya. Makanya orang pertama yang ngebahas tentang itu sebetulnya Ibnu Sina, ketika dia membagi antara maujud itu ke dalam tamam dan kamil dan fauku tamam gitu ya.
Nah, itu menurut dia gitu tidak mesti gitu bahwa ketika suatu maujud, suatu keberadaan, suatu entitas, satu makhluk itu tidak tamam, tidak komplit, maka dia nggak punya kesempatan untuk menjadi kamil. Gitu. Jadi gedung, maka kayak misalkan Masjid Kubah, itu kan diperlawankan dalam Al-Quran itu dengan Masjid Diror ya, terkenal tuh namanya Masjid Diror. Itu Masjid Diror itu dibangun sama orang-orang munafikun di zamannya Nabi untuk menarik masyarakat Muslim dari Masjid Kubah saat itu yang sederhana, atapnya cuman pelepah kurma, gitu. Panas itu kadang-kadang tetap masuk di situ. Ya, tapi karena dibangun berdasarkan keikhlasan, itu menjadi masjid yang kamil meskipun tidak tamam, gitu ya. Sebaliknya Masjid Diror itu adalah masjid yang dia tamam tapi tidak pernah mencapai kamil, bahkan dia justru cenderung bergerak di arah yang berlawanan dengan kesempurnaan tadi, gitu ya. Jadi mungkin ini spirit penting yang diajarkan sama para filsuf kita dari zaman dulu. Kekurangan horizontal apapun, gitu ya, di garis start kehidupan ini yang kita miliki itu jangan membuat kita putus asa untuk bisa mengejar kekamilan tadi, gitu. Bahwa mungkin kita kekurangan ya fisik. Kalau kita ngerasa kurang, itu bukan kekurangan yang betul-betul serius. Kekurangan paling serius itu ketika kita tidak memastikan bahwa kita bergerak pada yang namanya kamil tadi, gitu kan. Kadang-kadang kan itu kan menjadi concern ya buat anak-anak muda zaman sekarang, warna kulit, kosmetik, gitu ya, apa tren, mode, fashion yang kayak gitu-gitu kan, itu kan kadang-kadang ya itu ada di wilayah mana? Itu ada di wilayah tamam itu, ketamaman, gitu ya. Ketamaman tuh makanya sandingan tuh nikmat. Atmam tuh alaikum nikmati, tapi kalau kamil, akmal tuh lakum. Iya, jadi ya agama itu sebetulnya turun gitu ya untuk mengubah paradigma kita ke arah kamil itu. Jadi istilah insan kamil itu istilah yang dipelihara sama pemikir kita, karena memang bobot makna itu berbeda dengan tamam. Jadi yang perlu dikejar itu bukan insan tamam, tapi insan kamil. Kalau bisa seimbang ya fani mal murad, gitu kan ya. Kalau misalkan ada orang dari sisi aspek jisim, materi, nikmat itu misalkan kebetulan diberikan, ya itu juga cobaan sebetulnya ya, tapi diberikan sama Tuhan ya nggak ada masalah. Kayak Nabi Sulaiman misalnya, itu kan semua alegori yang digunakan Al-Quran ya. Dan uniknya Se-Isyraq itu nanti kita akan lihat menggunakan semua kisah Nabi di dalam petikan, hampir seluruh kisah Nabi. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi bahkan Khidir, bahkan kisah Khidir dan Musa, gitu. Itu semuanya ada di yang dinukil sama pun berusaha sama Se-Isyraq itu dimasukin juga dalam risalah pendek. Kenapa? Karena ada petikan-petikan penting dari masing-masing nabi ini. Itu yang nggak dianggap. Itu yang mungkin nggak tahu seberapa jauh ya Ibnu Arabi itu kemudian mengambil inspirasi dari Se-Isyraq, gitu ya. Ibnu Arabi ini kan terkenal sebagai orang yang fokus sama kisah-kisah nabi kan. Makanya dia bikin buku yang namanya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu untuk memberikan perspektif lain tentang kenabian. Jadi ada Adam, ada Adamiyah, ada Nuh, ada Nuhiyah, itu beda. Ada Adam, ada keadaman. Nah, keadaman ini yang jarang dikaji. Esensinya gitu. Iya. Ada Nuh, ada Nuh. Apa yang membuat Adam itu menjadi Adam dalam kisah Al-Quran? Itu ada petikan-petikan itu uniknya selama Se-Isyraq itu disebutin gitu. Apa yang membuat Nuh itu petikannya Nabi itu menjadi dia Nuh? Sifat kenuhan itu seperti apa? Zakariyawiyah gitu, misalkan. Yang itu kan cara pemikir kita gitu ya. Muhammadiyah terakhir. Muhammadiyah nggak sampai jadi ormas ya. Nah, iya. Jadi nggak sebenarnya itu ya, spirit progresif kan kayak gitu kan. Jadi nggak mau terikat sama Muhammad yang historis, yang personal gitu. Mungkin itu, makasih banget saya tadi mendapat banyak banget momen goosebumps ya, momen merinding sama tanggapan teman-teman semuanya dari dialektika kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan ini bisa terus kita rawat dan kita ya seminggu sekali sih. Tujuan setiap hari Jumat. Ya tujuannya ini risalah pendek, ini secara psikologis juga kita pilih yang pendek ini supaya ya kita kayak ngerasa ya ada yang kita selesaikan gitu. Ini cuma 8 halaman. Tapi kalau gaya diskusi kayak gini kayaknya bisa 80 kali kita diskusi. Enggak bercanda. Ini satu paragraf ini. Iya. Bukan satu halaman. Satu paragraf. Mudah-mudahan. Jadi kalau
bagian fondasinya ini udah beres, sisanya lari aja. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu tuh kita bayangin nanti pas udah masuk, nah kita akhirnya kita berhenti di situ, mau lari tapi kayaknya nggak bisa gitu kan. Tapi mudah-mudahan spirit ini saya senang banget sama circle yang kita bikin sekarang, mudah-mudahan juga teman-teman ada waktu terus gitu ya, buat bisa tetap kita saling sharing terkait Risalah Ghurbatul Ghorbiyah ini. Kedepannya sih harapannya ini juga mungkin bisa kita bukukan dan memberi inspirasi juga mungkin buat orang-orang lain yang nggak sempat hadir.